Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mendengar renungan Mana Rema. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun kami langkah demi langkah berjalan dalam kehendak daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, sehingga yang menyampaikan dan yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tema firman Tuhan yang saya sampaikan adalah jangan menoleh ke belakang. Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu saudara sekalian, berapa kecepatan rusa ketika berlari? 90 km per jam. Berapa kecepatan singa ketika berlari? Hanya 58 km per jam. Kecepatan lari kedua binatang itu jauh berbeda. Jika kedua binatang itu lomba lari, jelas rusa yang akan keluar jadi pemenang. Kalau demikian, logikanya rusa tidak mungkin bisa dimangsa singa, bukan? Tetapi kenyataannya singa selalu bisa mengejar dan memangsa rusa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sederhana saja. Karena ketika dikejar singa, rusa selalu menengok ke belakang. Saat dia menengok ke belakang, tentu saja kecepatannya akan berkurang dan itu membuat rusa semakin takut. Menganggap dirinya sebagai binatang yang lemah dan menganggap singa sebagai predator yang sangat kuat dan bisa berlari dengan cepat. Inilah yang membuat lari rusa semakin melambat dan singa pun dengan gampang menyergap dan memangsanya. Tidak sedikit juga di antara kita yang mengalami kegagalan lalu melabeli diri sebagai orang yang lemah, tidak bisa apa-apa dan memiliki cara pandang negatif tentang diri kita sendiri. Inilah yang memperlambat langkah kita untuk mencapai tujuan. Di saat kita berhadapan dengan kesulitan dan tantangan, kita menoleh ke belakang dan melihat masa lalu kita. Disitulah iblis berusaha meyakinkan bahwa kita bodoh, kita tidak berguna, kita tidak mungkin berhasil. Kita selalu menoleh ke belakang hingga akhirnya kita dimangsa oleh kegagalan masa lalu. Lalu kita menjadi orang yang semakin tidak percaya diri dan meyakini bahwa apa yang telah kita takutkan itu akan benar-benar terjadi. Tidak peduli Tuhan memberikan potensi sebesar apapun, kalau kita selalu menengok atau menoleh ke belakang dan melabeli diri dengan buruk, maka potensi kita tidak bisa bekerja secara maksimal. Sebab itu, jangan biarkan masa lalu membunuh masa depan kita. Kegagalan masa lalu kan tidak selalu berarti kegagalan di masa depan, bukan? Jadi lupakan apa yang ada di belakang. Mari menatap ke depan sebab ada begitu banyak kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Kita memang pernah gagal, bahkan berulang kali gagal. Tapi hal itu tidak akan menjadi momok yang menakutkan. Sebaliknya itu malah menjadi guru yang baik bagi kita untuk melangkah lebih bijak lagi. Dengan pertolongan Tuhan, keberhasilan demi keberhasilan akan menjadi kemenangan kita. Kemenangan demi kemenangan akan menjadi bahagian kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa.
mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak terus menoleh ke belakang, tetapi fokus menatap ke depan, karena bersama Tuhan kami mampu melakukan hal-hal yang besar. Roh Kudus meteraikan firman-Mu, dan Tuhan terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan pagi hari ini. Berkati setiap kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakini Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua.